Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Fadila Febriani Khairu Imro'ah, NIM 117200061 dari Prodi Teknik Geomatika, dan teman saya Rezanda Rizka Asyam, NIM 115200076 dari Prodi Teknik Geofisika. Di sini kami akan membahas tema 9, yaitu tentang berperilaku terhadap sesama. Ada 3 poin penting yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, pentingnya berakhlak baik terhadap sesama. Yang kedua, wujud perilaku yang baik terhadap sesama. Lalu yang ketiga, hikmah berperilaku baik terhadap sesama. Yang pertama yaitu akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti tingkah laku, budi pekerti atau tabiat. Menurut para ahli, akhlak adalah suatu keadaan jiwa seseorang yang menimbulkan terjadinya perbuatan-perbuatan seseorang dengan mudah. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa akhlak adalah realisasi dari kepribadian atau tingkah laku seseorang. Selanjutnya, jenis-jenis akhlak. Berdasarkan sifatnya, akhlak dibagi menjadi 2, yaitu akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah. Akhlakul mahmudah adalah akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia, sedangkan akhlakul mazmumah adalah akhlak yang tercela. Berdasarkan objeknya, akhlak dibagi menjadi 5, yaitu akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama, dan yang terakhir akhlak terhadap alam lingkungan. Selanjutnya, faktor pembentuk akhlak. Faktor pembentuk akhlak itu ada 6. Yang pertama, insting atau naluri. Jadi, setiap perilaku manusia lahir dari suatu kehendak yang digerakkan oleh naluri. Yang kedua, keturunan. Seperti kata pepatah, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya, yang artinya sifat seorang anak pasti tidak akan jauh berbeda dari orang tuanya. Yang ketiga, lingkungan. Faktor lingkungan dipandang cukup menentukan bagi pematangan watak dan perilaku seseorang. Hal ini sesuai dalam Quran Surat Al-Isra ayat 84 yang berarti, katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Keempat, faktor kebiasaan. Kebiasaan adalah salah satu faktor utama untuk pembentuk akhlak manusia. Kelima, kehendak. Faktor kehendak adalah faktor yang menggerakkan manusia untuk berbuat dengan sungguh-sungguh. Lalu yang terakhir, faktor pendidikan. Pendidikan turut mematangkan kepribadian manusia sehingga tingkah lakunya sesuai dengan pendidikan yang telah diterimanya. Selanjutnya, pentingnya berakhlakul karimah. Berakhlak terpuji artinya menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam agama Islam serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut. Penting untuk kita memiliki akhlakul karimah karena Allah menyayangi orang-orang yang berperilaku terpuji dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Selain itu, penting untuk memiliki akhlakul karimah karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik Islamnya kalian adalah yang paling baik akhlaknya jika mereka menuntut ilmu. Berikut adalah contoh-contoh akhlakul karimah. Yang pertama, taubat. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, bersyukur. Yang keempat, tawakal. Yang kelima, sabar. Yang keenam, qanaah. Dan yang ketujuh, tawadu. Selanjutnya, wujud perilaku yang baik terhadap sesama. Yang pertama, husnudzon. Husnudzon atau baik sangka itu berlawanan dengan suudzon yang artinya buruk sangka atau berprasangka buruk. Husnudzon berarti sikap mental dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif atau melihat dari sisi positif. Husnudzon sendiri dibagi menjadi 3, yaitu husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada diri sendiri, yang terakhir husnudzon kepada orang lain. Berikut adalah contoh-contoh husnudzon. Yang pertama, husnudzon kepada Allah, yaitu husnudzon dalam ketaatan kepada Allah, husnudzon dalam nikmat Allah, husnudzon dalam menghadapi ujian dari Allah, dan husnudzon dalam melihat ciptaan Allah. Selanjutnya, husnudzon kepada diri sendiri, yaitu percaya terhadap kemampuan yang dimiliki diri sendiri, senantiasa bersyukur atas segala yang dimiliki, serta ketika sedang ujian, yakin pasti dapat mengerjakan soal ujian setelah belajar dan berdoa. Kemudian, husnudzon kepada orang tua. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga. Hubungan anak dan orang tua dilandasi dengan prasangka baik dan saling pengertian. Selanjutnya, anak-anak berbakti dan menggunakan hati orang tua. Yang terakhir, orang tua memberi kepercayaan diri pada anak agar anak bisa mengembangkan diri dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, dalam kehidupan bersama. Saling menghormati dan menghargai baik secara sikap, ucapan bisa memperbaiki. Selanjutnya, berbuat baik pada tetangga dengan cara melakukan kewajiban terhadap
kegiatan lainnya yang bermanfaat. Yang ketiga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu generasi tua menyayangi generasi muda dengan membimbing mereka agar berkualitas. Selanjutnya, saling tolong-menolong dalam kebaikan serta ketakwaan dan jangan saling menolong dalam dosa serta pelanggaran. Selanjutnya, wujud perilaku yang baik terhadap sesama adalah toleransi dalam beragama. Kita sebagai manusia wajib menghargai dan menghormati orang lain yang beda agama. Hal ini bertujuan untuk menghindari perpecahan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh toleransi antar umat beragama. Yang pertama, menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain untuk masuk ke agama kita. Dan yang terakhir ada menghargai orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Selanjutnya, ta'awun atau tolong-menolong. Tolong-menolong dalam bahasa Arab artinya adalah ta'awun. Sedangkan menurut istilah, pengertian ta'awun adalah sifat tolong-menolong di antara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan perintah tolong-menolong dalam firman-Nya, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Adapun contoh ta'awun adalah mengajak dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling melindungi dan bersatu di antara kaum muslimin, saling membantu dan menjalankan iktikad yang baik kepada sesama muslim, dan yang terakhir saling berwasiat atau tawasi dalam kebenaran dan kebaikan. Yang keempat, jujur. Jujur dalam bahasa Arab merupakan terjemahan dari kata sidik, yang artinya benar, dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Dalam beberapa ayat, Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk berlaku jujur. Di antaranya pada firman Allah Ta'ala, yaitu yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Adapun macam-macam kejujuran yaitu yang pertama, jujur dalam niatnya atau kehendaknya. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Yang keempat, jujur dalam janji. Dan yang terakhir adalah jujur sesuai kenyataan. Yang kelima adalah tawadhu. Tawadhu adalah sikap sopan dan santun, di mana orang yang memiliki sifat ini adalah orang yang ramah dan baik tutur kata serta perbuatannya kepada orang lain. Macam-macam tawadhu. Yang pertama adalah tawadhu terpuji. Tawadhu terpuji adalah sebuah sikap merendahkan diri kepada Allah dan tidak berbuat semena-mena atau memandang remeh terhadap sesama. Yang kedua adalah tawadhu tercela. Tawadhu tercela adalah sikap merendahkan diri yang hanya dilakukan di hadapan orang yang lebih kaya dengan harapan culas agar ia bisa mendapatkan suatu keuntungan darinya. Adapun contoh-contoh tawadhu, yang pertama yaitu tidak menyombongkan jabatan, pangkat, ilmu, bahkan kekayaannya terhadap orang lain. Yang kedua, berteman terhadap siapa saja tanpa memandang derajatnya. Yang ketiga yaitu menyembunyikan keahlian, kepintaran, maupun kompetensinya dari orang lain agar terhindar dari sikap sombong. Yang keenam yaitu berakhlakul karimah terhadap sesama muslim. Adapun contoh-contohnya yaitu memberi bantuan harta benda dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa berada dalam kebutuhan saudaranya, maka Allah berada dalam kebutuhannya. Dan barang siapa menghilangkan satu kesusahan dari orang muslim dari berbagai kesusahan dunia, maka Allah menghilangkan darinya satu kesusahan dari berbagai kesusahan pada hari kiamat. Yang kedua yaitu menyebarkan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, kalian tidak masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kuberitahukan sesuatu kepada kalian? Jika mengerjakannya, kalian saling mencintai. Sebarkanlah salam. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menjenguknya jika ia sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jenguklah orang yang sakit, berikanlah makanan kepada orang yang kelaparan, serta bebaskanlah kesukaran orang yang mengalami kesukaran. Diriwayatkan Bukhari. Yang keempat,
yaitu menjawabnya jika ia bersin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah mengucapkan Alhamdulillah, dan hendaknya saudara atau sahabatnya menjawab, Ya Rahmukallah, dan hendaklah dia yang bersin mengucapkan Yahdikumullah wa yuslikuba lakum. Yang kelima yaitu mengunjunginya karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka ada penyeru yang menyerunya, semoga engkau bagus dan bagus pula perjalananmu, serta engkau mendiami suatu tempat tinggal di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Yang keenam, tidak boleh memata-matai dan mengawasinya, baik dengan mata maupun telinga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling mengawasi, janganlah kalian saling mencari-cari ketenangan, janganlah saling memutuskan hubungan, janganlah saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muttafaq alaih. Yang ketujuh, tidak membocorkan rahasianya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya adalah hikmah berperilaku baik terhadap sesama, yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap sabar dan tawakal. Yang keempat, menumbuhkan keinginan untuk mendapat anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara ikhtiar dan berusaha. Yang kelima, hati menjadi lebih tenang dan lapang. Yang keenam, mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mendorong manusia untuk selalu berusaha dan beramal dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sumber dari presentasi kami. Sekian presentasi kami, terima kasih telah menyimak sampai akhir. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.